Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Rasta Devi, NIM 2018-53159 dari kelas A mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 13, yaitu mengenai audit manajemen perusahaan. Langsung saja. Yang pertama, membahas konsep dasar audit. Di sini ada 3, yaitu sumber daya, kemudian informasi, dan juga teknologi. Kemudian di sisi atas ada perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan. Kemudian dari 3 ini ada tujuan perusahaan. Selanjutnya dari sisi bawah ada pengawasan dan pengendalian dan juga aktivitas audit. Dalam pengawasan dan pengendalian ada proses audit yang memiliki tujuan, yaitu dapat dipercaya data akuntansi, kemudian terjaganya keamanan aset perusahaan, yang ketiga berjalannya operasi secara efisien, dan keempat ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Di dalam gambar ini ada tiga pihak. Pihak pertama itu sebagai pekerja, kemudian pihak kedua di sini sebagai auditor, dan pihak ketiga di sini sebagai pimpinan. Pihak pertama dan juga pihak kedua itu terdapat proses audit, kemudian pihak kedua dan juga pihak ketiga ada proses pertanggungjawaban, kemudian pihak 1 dan juga pihak 3 ada proses pengesahan. Definisi dan jenis audit manajemen. Definisi dari audit manajemen yaitu pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen ada 4, yaitu yang pertama audit laporan keuangan, audit kepatuhan, kemudian audit internal, dan juga audit operasional. Tipe audit pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya. Tipe audit yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Pelaksana auditnya yaitu audit eksternal, auditor eksternal. Kemudian tujuan dari audit laporan keuangan yaitu menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian penerima laporannya yaitu pihak ketiga, yaitu investor dan juga kreditor. Investor yaitu orang yang memberikan modal, dan juga kreditor itu adalah tempat meminjam uang, misalnya adalah bank. Tipe audit yang kedua ada audit kepatuhan. Pelaksana auditnya ada auditor internal atau auditor eksternal. Tujuan dari audit kepatuhan yaitu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporannya ada manajemen entitas yang bersangkutan, pemerintah. Tipe audit yang ketiga ada audit internal. Pelaksana auditnya ada auditor internal. Tujuan dari audit internal yang pertama menilai keandalan laporan keuangan, kemudian menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas. Yang ketiga, menilai pengendalian internal organisasi. Yang keempat, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kemudian yang terakhir, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerima laporannya yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Kemudian tipe audit yang keempat ada audit operasional atau manajemen. Pelaksana auditnya ada auditor eksternal atau internal. Tujuan dari audit operasional yaitu
menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Penerima laporannya yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Selanjutnya ada ruang lingkup, sasaran, dan juga tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya yaitu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu berkaitan atau peningkatan, baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan juga efektivitas. Elemen tujuan audit ada 3 kriteria, yaitu standar aktivitas, kemudian penyebab, tindakan atau aktivitas individu di perusahaan, kemudian akibat, yaitu perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Selanjutnya membahas kerangka kerja audit manajemen. Di sini ada kriteria, kemudian di sisi sini itu ada kondisi, hasil aktual pelaksanaan program, kemudian di sini ada penyebab, yaitu pelaksanaan program, kemudian dijadikan satu, mengakibatkan keuangan dan juga non-keuangan. Kemudian diaudit, kemudian direkomendasi kepada tingkat lanjut, yaitu pimpinan. Yang selanjutnya ada prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, kemudian pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, kemudian identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, kemudian menentukan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, kemudian penyelidikan dan pencegahan kekurangan. Selanjutnya perbedaan audit manajemen dan juga audit keuangan. Dari karakteristik audit manajemen yaitu menentukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Dari sisi audit keuangan yaitu audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Yang kedua ada kekuasaan audit. Dari sisi audit manajemen yaitu keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dari sisi audit keuangan yaitu cenderung ke aspek data keuangan. Yang ketiga ada tujuan audit. Dari sisi audit manajemen yaitu menentukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan, penghematan efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Dari sisi audit keuangan yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU. Laporan dapat digunakan untuk memakai laporan keuangan. Yang keempat ada ruang lingkup. Dari audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait, mencapai seluruh aktivitas atau program, keluasan audit bertanggung pada pengendalian manajemen perusahaan. Dari sisi audit keuangan, data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen, keluasan audit bertanggung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada dasar yuridis. Dari sisi audit manajemen yaitu berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program.
Dari sisi audit keuangan, ada keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, atau juga bisa disebut akuntan publik. Yang keenam, ada pelaksana audit. Dari sisi audit manajemen, pelaksana audit yaitu audit internal maupun eksternal. Objektivitasnya, dari sisi audit keuangan, audit independen, audit eksternal, atau audit eksternal, objektivitas. Kemudian yang ketujuh, frekuensi audit. Dari sisi audit manajemen, tidak ada ketentuan. Kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Dari sisi audit keuangan, frekuensi audit bersifat reguler, rutin, penerbitan LK. Kemudian yang ke-8 ada orientasi hasil audit. Audit manajemen, orientasi hasil audit. Di sini ada audit, perbaikan kinerja massa, dan juga datang anticipatory audit. Dari sisi audit keuangan, audit di sini data keuangan yang bersifat historis, kemudian penilaian kinerja masa lalu. Yang ke-9 ada bentuk laporan. Bentuk laporan dari audit manajemen komprehensif, yaitu kesimpulan audit, kesimpulan penting, kemudian rekomendasi, belum ada standar baku, laporan tertanggung dari kemampuan auditor. Kemudian dari sisi audit keuangan memiliki standar baku, yaitu standar profesional akuntan publik atau bisa disingkat SPAP. Kemudian laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Kemudian yang ke-10 ada pengguna laporan. Dari audit manajemen, pengguna laporannya yaitu pihak internal. Kemudian dari sisi audit keuangan yaitu pihak eksternal, meliputi pemegang saham, investor potensial, kreditor, dan juga pemerintah. Kemudian tahap audit. Tahap audit yang pertama yaitu audit pendahuluan. Tujuan dari audit pendahuluan yaitu informasi latar belakang objek, kemudian penelahan peraturan, ketentuan, dan juga kebijakan. Penentuan objek yang memiliki potensial kelemahan, kemudian menentukan audit sementara. Tahap yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Memiliki tujuan yaitu menilai efektivitas pengendalian manajemen, kemudian memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, kemudian mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya. Tahap yang ketiga ada audit terinci. Tujuannya yaitu pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten, kemudian pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain disajikan dalam kertas kerja audit sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Kemudian tahap yang keempat ada pelaporan. Tujuannya yaitu pengkomunikasian hasil audit termasuk rekomendasi, kemudian pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif, penyajian temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Kemudian tahap yang kelima ada tindak lanjut. Tujuannya yaitu mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kemudian memahami permasalahan secara dini. Misalnya, permasalahan di sini ada penurunan laba, kemudian pertukaran karyawan tinggi,
dan juga tingginya keluhan pelanggan. Kemudian dari permasalahan ini diaudit, kemudian mendapatkan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari permasalahan ini yaitu kemampuan bersaing. Kemudian hasil dari auditnya yaitu penghematan, kemudian daya guna, dan juga hasil guna. Yang selanjutnya hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Di sini ada input, output, dan juga input proses dan juga output. Ekonomisasi di sini terdapat pada input, kemudian efisiensi terdapat pada proses, dan juga efektivitas terdapat pada output. Yang selanjutnya ruang lingkup audit. Di ruang lingkup sini itu ada 4 sisi, yaitu dari sisi planning, kemudian organizing, kemudian actuating, dan juga controlling. Dari sisi planning ada audit SDM, kemudian di sisi organizing di sini ada audit produksi dan operasi, kemudian audit pajak, dan juga audit manajemen lingkungan. Kemudian dari sisi actuating ada audit sistem kepastian kualitas, dan dari sisi controlling ada audit manajemen lainnya, audit pemasaran, dan juga audit sistem informasi. Kemudian langkah audit. Di sini ada audit pendahuluan, kemudian pengujian dan review SPM, kemudian audit lanjutan. Di sini menghasilkan ekonomisasi, efisiensi, dan juga efektivitas, kemudian laporan. Yang selanjutnya ada kertas kerja audit, temuan kriteria, kemudian dari sisi sini ada temuan penyebab, dan dari sisi sini ada temuan akibat, kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan audit. Sekian presentasi pemaparan pertemuan 13 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.